Bu Pipit, minta waktunya sebentar saja terkait dengan tugas saya di Bintang. Nanti saya ingin mengadakan wawancara dengan Bu Pipit selaku kepala sekolah kita dan Maulana Tanjung Satu. Iya, wawancaranya itu terkait dengan penanganan kasus itu dilema etika dan bujukan moral seperti itu ya Bu Pipit. Iya, langsung saja ya Bu Pipit. Iya, Santi. Iya, sebagai kepala sekolah baru Bu Pipit yang penjenengan juga seorang calon guru penggerak, mestinya paham sekali tentang dilema etika ya Bu Pipit. Saya pengen Bu Pipit berbagi pengalaman dengan saya, yaitu selama ini Bu Pipit itu bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apa itu dilema etika atau bujukan moral. Oh iya, iya Bu Santi, permasalahan di sekolah pasti ada. Nah, untuk mengidentifikasi langkah awalnya kita pilih dulu apakah itu termasuk bujukan moral atau dilema etika. Iya. Lalu kita gali fakta-fakta yang mana itu mengarah kemana permasalahan tersebut. Jadi keputusan yang kita ambil nanti bisa tepat dan pastinya tidak berbenturan dengan hukum yang ada di negara kita. Yang pasti sesuai dengan kesepakatan awal juga yang pastinya itu. Terus baru kita nanti kita cari langkah-langkah selanjutnya. Oh iya Bu Pipit, wah sangat bermanfaat bagi saya ini. Yang saya memang jujur saya untuk dilema etika dan bujukan moral ini agak gimana ya, sangat butuh referensi kasus-kasus yang lain seperti itu. Iya Bu Santi. Untuk selanjutnya Bu Pipit, selama ini bagaimana Bu Pipit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, begini Bu Santi, yang pastinya keputusan yang saya ambil nantinya itu pasti penuh pertimbangan. Nah, gimana apakah keputusan nanti itu benar banyak manfaatnya atau dan pastinya harus berpihak pada murid. Nah, terus kita lihat dulu nilai-nilai yang bertentangannya. Pastinya nilai-nilai kebajikan dalam suatu lembaga juga dijunjung tinggi lah. Itu sudah kesepakatan awal. Baru nanti kita ambil keputusan yang dimana kebenaran itu nantinya tidak berbenturan dengan peraturan hukum. Iya. Karena kalau kita pasti kalau berhubungan dengan hukum pasti nantinya akan lebih sulit. Nah, dan pastinya keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu Bu Santi. Oh ya, berarti apa ya, pengambilan keputusan itu tidak serta-merta spontan. Ya. Maksudnya sesuai dengan apa keinginan kita, mungkin kita merasa harus bagaimana, tetapi juga harus mementingkan kepentingan murid dan hukum yang berlaku juga ya. Iya, terima kasih Bu Pipit. Lalu bagaimana langkah-langkah prosedur bagaimana lah yang biasa dilakukan Bu Pipit selama ini? Yang pertama kita lihat dulu, kita memilih kebenaran yang paling kecil resikonya dan yang pastinya bisa manfaatnya juga. Pastinya juga nanti tetap memprioritaskan kebutuhan siswa. Nah, itu. Terus yang kedua pastinya kita melihat dulu kepentingan atau prioritas utama dari keputusan yang kita ambil dan tidak memberatkan semua pihak. Karena keputusan itu nantinya pastinya akan dilaksanakan atau harus diterima oleh semua pihak. Seperti itu Bu Santi mungkin. Dan pastinya kita juga jangan lupa fakta-fakta kita juga tidak hanya kita menjadi fakta dari satu pihak, jadi dari banyak pihak, karena dari fakta-fakta itu kita bisa mempertimbangkan keputusan yang kita ambil itu baik atau buruk atau sudah sesuai dan harus dipertanggungjawabkan. Oh iya, tetap kritis ya Bu Pipit, harus untuk semua permasalahan. Iya. Yang maksudnya yang selanjutnya, yang maksudnya
dianggap lebih efektif lah dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Kalau saya biasanya itu menyederhanakan permasalahan dulu, jadi mempersempit ruang ya. Kalau kita persempit dulu permasalahannya, nah baru kita berusaha mengambil keputusan yang terbaik. Nah jadi keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh semua pihak dan pastinya resiko dari keputusan itu lebih minim. Nah berarti bisa dibilang itu apa ya, menjauhi resiko terburuk lah ya. Iya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya pastinya pertama itu karena kita sebagai kepala sekolah, jadi kadang keputusan yang kita ambil itu tidak serta-merta diterima semuanya. Jadi ada salah satu pihak yang mana ada rasa kok nggak begini, nah itu. Tapi kita sebagai kepemimpinan memang harus tegas juga, karena dengan seperti itu karena kita melibatkan orang banyak. Jadi untuk keputusan yang kita ambil tidak hanya untuk satu pihak, jadi untuk kebaikan semua pihak. Nanti kadang itu juga rasa bagaimana ya, keputusan saya sampai gini, apakah nanti keputusan yang saya ambil itu benar atau tidak. Maka dari itu saya juga harus pintar-pintar atau harus bisa mencari fakta-fakta yang benar-benar bisa membuat saya itu percaya bahwa itu keputusan yang saya ambil itu benar, seperti itu misalnya. Oh iya, ibaratnya itu kalau orang Jawa rasa yang pokewok gitu ya ada, iya pastinya ada Bu Santi. Iya. Karena kita kan gurunya tidak hanya satu, banyak. Jadi menjadikan satu itu ya pasti ada salah satunya yang nggak serp, itu pasti ada. Baik Bu Yanti. Ini apakah dalam pemecahan kasus dilema etika tersebut ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut, atau secara spontan penyelesaian masalahnya itu? Jadi semacam terjadwal begitu, apa setiap ada permasalahan diputuskan begitu? Kalau jadwal sebenarnya tidak ada, tergantung dari permasalahannya. Jadi kalau kita memang membutuhkan keputusan yang cepat, ya kita harus tanggap, karena sebagai kepala sekolah kalau memang keputusan itu harus cepat ya cepat. Tapi kalau memang masih bisa, mungkin kita adakan diskusi dulu dengan para guru, karena keputusan yang kita ambil ya walaupun kita sebagai kepala sekolah kita harus mendengarkan dari berbagai pihak atau dari rekan-rekan guru, karena termasuk warga. Jadi apapun keputusannya kalau semuanya menerima dan itu juga diketahui pasti lebih enak. Kolaborasi. Berarti kalau untuk bentuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Saya pasti menjalin komunikasi dengan baik dengan semua pihak, yaitu dari guru atau dari kepala-kepala sekolah yang lain, karena kan kadang saya sebagai kepala sekolah baru pastinya untuk pengalaman masih kurang. Jadi saya juga minta paling tidak itu ada rambu-rambu, berarti kalau kepala sekolah yang seperti itu harus ada permasalahan seperti ini, harus diselesaikan seperti ini. Jadi kita jalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Nah terus yang pastinya ini yang paling susah menjaga emosi kadang itu karena kita harus bisa kontrol diri kita untuk permasalahan yang mungkin menyangkut perasaan. Nah jadi perasaan tidak enak atau gimana kita harus bisa kontrol. Jadi untuk prosedurnya ya kita mengalir saja, kita cari mana yang baik, itu aja. Ya itu kembali betul bisa karena kita maksudnya itu kalau menurut saya seperti apa ya, penanaman sosial emosional ke diri kita itu malah mengenal sekali ya. Iya bisa. Selanjutnya mungkin adakah faktor-faktor atau seseorang lah yang mempermudah atau membantu tubuh dalam pengambilan
yang membantu ya Bu Santi ya. Pasti rekan guru lah, rekan guru. Terus dari mungkin saya juga mempunyai teman yang mungkin bisa diajak. Wah, kalau itu masalah intern berusaha saya pecahkan sendiri. Kalau memang itu nanti membutuhkan saran atau masukan dari orang yang lebih senior, ya saya pasti menjalin komunikasi yang baik dengan beliaunya. Tapi yang terpenting semua yang ada di lembaga, kalau memang itu hanya untuk wilayah lembaga, kita berusaha untuk menyelesaikannya di lembaga itu sendiri. Iya, baik sekali. Lalu yang terakhir, maksudnya dari semua yang telah disampaikan dari tadi, apa ya? Tentunya semuanya itu banyak sekali pembelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai pemecahan kasus-kasus sudah, maksudnya sudah banyak sekali kasus-kasus yang dipecahkan, itu pembelajaran atau pengalaman apa yang bisa dipetik? Dari sini, dari pembelajaran modul ya yang ini yang bisa ya itu ternyata mengidentifikasi suatu permasalahan itu tidak gampang. Kita harus ada memilah dulu mana yang termasuk rujukan moral, mana yang termasuk dilema etika. Kita uji dulu apakah itu melanggar suatu hukum atau tidak, dan pastinya keputusan yang diambil tidak serta-merta hanya keputusan kita sendiri. Jadi harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang mana itu bisa diterima oleh semua pihak dan membuat kebaikan yang pastinya menambah kebaikan bukan kemudaratan. Iya, baik sekali. Berarti ujung-ujungnya itu apa ya? Pengennya itu yang terbaik. Betul bisa. Jujur ini maksudnya untuk modul ini, dilema etika dan rujukan moral itu saya memang sangat butuh sekali tambahan ilmu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya jadi lebih apa ya? Lebih paham, bisa menambah wawasan saya tentang dilema etika ataupun rujukan moral, apalagi penyelesaian kasus bagaimana yang seharusnya dilakukan, Mas. Sebagai seorang pemimpin seperti itu. Iya, karena apa ya, unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya utarakan begitu sudah terjawab, dan saya merasa apa ya, nantinya kalau saya pengen lagi saya akan siap kita saling kerjasama ya, saling belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Santi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kedatangan saya ke sini, saya ingin wawancara dengan panjenengan terkait dengan bagaimana penyelesaian permasalahan terkait itu dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Bu Mus untuk meluangkan waktunya. Langsung saja ya Bu Mus. Iya, ini terkait permasalahan yang biasa terjadi di lembaga Bu Mus, di TK Nawakartika. Nah, ini saya pengen mengetahui bagaimana penyelesaian jika ada masalah-masalah di lembaga panjenengan. Misalnya untuk selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada di lembaga Bu Mus itu, di situ apa itu dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Jadi bagaimana Bu Mus itu mengidentifikasinya? Baik Bu Santi, kalau di sekolah saya, di lembaga saya, biasanya kami pertama mengidentifikasi dahulu permasalahan tersebut. Apakah permasalahan tersebut termasuk dilema etika ataukah termasuk rujukan moral. Nah, setelah kita ketahui permasalahannya, biasanya saya dengan guru-guru yang lain berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada secara bersama-sama. Walaupun mungkin saya kepala sekolah, tapi setiap ada permasalahan selalu kita selesaikan secara bersama-sama. Gitu Bu Santi. Oh iya, baik sekali Bu Mus. Berarti lembaga penjenengan itu sudah baik sekali dalam menerapkan mungkin penyelesaian masalah, yaitu bisa mengklasifikasikan antara itu dilema etika atau itu sekedar rujukan moral seperti itu ya Bu Mus. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana
cara Anda itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu. Mungkin kalau di lembaga kami Bu Santi, sebelumnya kita harus menggali permasalahan dulu. Apakah permasalahan itu nanti merugikan kedua belah pihak atau tidak? Setelah itu kita juga harus melihat apakah permasalahan itu melanggar hukum di negara kita atau norma-norma yang ada, serta tidak melanggar kode etik guru. Jadi sama-sama menghasilkan kebaikan untuk kedua belah pihak. Itu Bu Santi. Oh iya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Yeah. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya Bu Santi, kalau di lembaga kami biasanya sebelumnya kita harus mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang ada. Apakah permasalahan tersebut itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Setelah ditetapkan, kita mencari kebajikan-kebajikan yang ada yang menjadi tujuan atau target kita. Selanjutnya kita uji apakah itu melanggar peraturan hukum atau norma-norma yang ada atau tidak. Kalau semua tidak, baru nanti kita mencari prioritas yang lebih utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Begitu Bu Santi. Wah, iya baik sekali Bu Mus. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Bu Santi, kan karena dilema etika itu sama-sama benar, ya, keduanya sama-sama benar. Yang pertama itu yang terpenting kita harus mengetahui bahwa permasalahan itu tidak melanggar hukum atau norma yang ada. Setelah itu baru kita mencari mana yang lebih bisa diprioritaskan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Mungkin begitu Bu Santi. Wah, sangat meneladani sekali untuk saya Bu Mus. Sama-sama Bu Santi, kita sama-sama belajar. Iya. Kemudian Bu Mus, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu Mus? Nanti kalau menurut saya hal-hal yang masih menjadi tantangan untuk saya selama menjadi kepala sekolah, yang pertama itu rasa tidak tega Bu Santi, atau rasa tidak enak hati ketika kita harus mengambil suatu keputusan yang padahal nanti keputusan itu menyinggung perasaan orang lain. Nah, tapi bagaimanapun kita sebagai kepala sekolah itu harus tetap tegas demi kepentingan kita bersama Bu Santi. Terus selanjutnya itu selain rasa tidak enak Bu Santi, yang kedua kadang muncul Bu Santi rasa bimbang, rasa ragu apakah keputusan yang kita ambil itu nantinya berdampak baik untuk kita semua. Gitu Bu Santi. Wah, iya, memang kalau sudah urusan perasaan dan menyinggung seseorang itu memang sulit sekali ya Bu ya. Betul Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Mus. Selanjutnya Bu Mus, maaf ya Bu Mus, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti itu ya Bu Mus? Lalu apakah jika ada suatu permasalahan langsung diselesaikan di tempat tersebut atau ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu Mus? Jadi kalau untuk jadwal tidak ditentukan Bu Santi, tergantung permasalahan yang muncul atau yang ada. Kita lihat terlebih dahulu apakah permasalahan tersebut harus membutuhkan penyelesaian segera ataukah masih bisa didiskusikan terlebih dahulu. Gitu Bu Santi. Oh iya, lalu Bu Mus, prosedur seperti apa yang biasa Anda jalankan dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika ini Bu Mus? Oh iya Bu Santi. Kalau permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian segera, karena mungkin penting Bu Santi, maka kita harus memanggil yang bersangkutan secara intern dan harus kita pastikan keputusan yang kita ambil nanti tidak menimbulkan gejolak dalam lembaga kita, mungkin tidak menyakiti yang bersangkutan, gitu Bu Santi. Itu kalau permasalahan tersebut
harus diselesaikan secara segera. Iya. Tapi kalau seumpama permasalahan yang muncul itu bisa didiskusikan terlebih dahulu, Iya. pada waktu bisa kita jadwalkan waktunya, Iya. maka kita masih bisa menggali informasi untuk pengambilan keputusan yang terbaik, Bu Santi. Iya. Nah, yang terbaik tentunya untuk semua pihak. Iya. Dan kita juga harus memastikan keputusan yang kita ambil itu tidak melanggar hukum atau kode etik guru gitu, Bu Santi. Oh iya, baik sekali Bu Mus, betul sekali. Wah, saya Mungkin salut dengan begitu, Bu Bu Mus. Santi. Iya. Selanjutnya Bu Mus ya, mungkin apakah ada seseorang atau apa ya, faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah Bu Mus dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini, dilema etika seperti itu Bu Mus? Bu Santi, mungkin kalau saya yang pertama saya mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri, ya. Iya. Tentunya dengan fakta-fakta yang menjadi pedoman pengambilan keputusan, Bu Santi. Iya Bu Mus. Nah, tapi kalau biasanya saya ragu, Bu Santi, saya biasanya bertanya dengan suami, karena kebetulan suami saya juga kepala sekolah, begitu Bu Santi. Oh iya, iya Bu Mus. Jadi sangat terbantu sekali ya Ya, kolaborasinya alhamdulillah Bu dengan sama Santi. suami Ya, ya, Bu. sama-sama. Satu profesi, Bu Santi. Iya, terima kasih Bu Mus. Yang terakhir ya Bu Mus, Iya, maaf Bu jangan bosen-bosen Bu Mus. Dari semua hal yang telah Bu Mus sampaikan tadi ya, dari awal sampai akhir ini, mungkin pembelajaran apa yang sekiranya penjenengan dapatkan dari pemecahan masalah kasus dilema etika tersebut Bu Mus? Santi, untuk setiap pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu Santi, itu memerlukan ketepatan dan kecepatan untuk memutuskan, Bu Santi. Nah, dan kita juga harus memastikan, Bu Santi, apakah keputusan yang kita ambil itu melanggar hukum dan kode etik guru, apakah tidak. Ya. Terus juga kita tidak boleh lupa, keputusan yang kita ambil itu harus membawa dampak yang baik untuk kebaikan semua pihak, Bu Santi. Gitu mungkin, Bu Santi. Wah, iya Bu Mus, terima kasih sekali. Saya hari ini mendapat banyak pengalaman terkait dengan apa ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam kasus dilema etika Bu Mus. Jadi saya terima kasih sekali ilmu yang saya dapat dari Bu Mus pada siang ini. Insya Allah saya juga akan menerapkan di lembaga saya, Bu Mus. Bu Santi, saya juga mohon maaf, mungkin itu keterbatasan saya nih Bu, mungkin ada yang lebih baik lagi, juga kita belajar bersama-sama, semoga kita menjadi pendidik yang lebih baik. Mungkin begitu, Bu Santi. Iya, terima kasih Bu Mus atas waktunya. Bu Santi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.